Tegang sampai akhir, inilah inti dari film yang akan kita bedah alurnya, berjudul Hush, tahun 2016. Alur yang tegang ini berasal dari kolaborasi sepasang suami istri, di mana Kate Siegel sang istri jadi penulis skenario pertama dan pemain utama Hush, Mike Flanagan sang suami jadi penulis skenario kedua dan sutradara Hush. Jadi film ini tentang wanita terlalu berani yang hidup menyepi di hutan untuk menulis novel. Masalahnya wanita ini tunarungu dan tunawicara, tapi datang pembunuh. Dia target lemah dan mudah. Bisakah teman-teman menebak endingnya? Rumah panggung tepi hutan dengan satu mobil diparkir, membuka film dengan tenang. Penghuninya Maddie Young, wanita lajang tinggal sendirian, meskipun punya adik perempuan dan ayah ibu. Senja ini Maddie sedang masak untuk makan malam, walaupun hasilnya selalu di luar harapan. Maddie juga tak tahu kalau oven menyala itu bisa meledak. Jadi dia menjawab pesan di laptop dari tetangga yang akan berkunjung sesuai janji, kemudian meninggalkan dapur mengecas laptop lobet tersebut, dan berganti alat memegang handphone. Sesudahnya dia tak kembali ke dapur tetapi membuka pintu utama, dia menggoyangkan tempat makan hewan tanpa panggilan suara, yang artinya wanita ini tidak bisa bicara. Dan kucing itu datang seiring tetangganya juga mendekat. Maddie melihatnya memasukkan handphone ke saku belakang celana. Setelah mereka bertemu, Sarah nama teman Maddie, menaruh novel dengan sampul belakang wajah Maddie. Ini novel pertama Maddie dan laris manis, tapi sudah setahun dia menyendiri di sini, untuk menyelesaikan novel kedua yang tidak kelar-kelar, padahal tinggal tersisa bagian ending. Maddie dijelaskan terpapar bakteri meningitis di usia 13 tahun, menyebabkan tunarungu dan tunawicara permanen. Getting better. Taking another class with John. Sarah mengaku dia dan pacarnya sudah lama diam-diam kursus bahasa isyarat demi Maddie, karena Maddie makhluk termanis di hutan ini dan tetangga mereka satu-satunya. Tiba-tiba suara berisik membuat Sarah menunjuk ke arah belakang Maddie. Pemilik rumah jadi tahu ada bahaya. Lampu alarm mati hidup bikin pusing. Suara alarm sangat keras bikin Sarah tutup telinga dan kucing Maddie kabur. Tapi Maddie santai mendekat dengan ekspresi datar. Kan dia tak bisa dengar. Maddie melepas dan mematikan alarm. Sarah mematikan oven hampir meledak berisi daging jadi abu. Maddie minta maaf batal menyajikan makan malam dan telah membuat berisik. Setelah ngobrol di teras, Sarah mengajak Maddie main ke rumahnya di ujung jalan untuk makan malam delivery, dan menemani Sarah menunggu pacar yang akan datang 1 jam lagi. Tapi Maddie ingin menyelesaikan menulis, kerja memisahkan mereka tapi novel pertama dibawa pulang Sarah. Kemudian menaruh handphone di meja dekat pintu utama, dan melangkah lagi ke dapur karena kelaparan. Akhirnya dia makan malam Indomie sambil membuka laptop. Otaknya memikirkan ending mana yang akan dia pilih untuk novel kedua. Dia punya banyak versi yang sudah dia siapkan. Sejauh ini otak Maddie jadi tak bisa fokus menulis. Akhirnya membereskan dapur, dia bergerak dari kanan ke kiri membelakangi pintu dapur, dan menyalakan keran air yang deras untuk mencuci piring. Tetapi tiba-tiba, Sarah muncul di luar pintu kaca dapur. Dia berteriak minta tolong, karena dikejar pembunuh di rumahnya, dan berlari ke sini. Sarah membuka pintu tapi terkunci dan memukul kaca tapi tak pecah. Maddie tak melihat Sarah yang tertusuk panah. Akhirnya tertangkap pria bertopeng yang mencabut panah. Dan hanya terpisah sejengkal dari Maddie, pria bertopeng menusuk perut Sarah sampai puas, walaupun Sarah sudah tewas. Setelah Sarah dirobohkan, pembunuh menjadikan Maddie sebagai target kedua. Dia gedor kaca untuk memastikan lagi dugaannya, bahwa target baru tidak bisa mendengar. Merasa di atas angin, ya sudah dia santai saja menarik jasad Sarah dari pintu dapur. Di dalam dapur, akhirnya Maddie selesai cuci piring dan melihat ke arah pintu yang kosong. Pikirannya sudah kembali tenang. Duduk di sofa yang sama, dia sudah fokus menulis dan berpikir keras tapi otaknya tak juga mampu menulis ending, menyebabkan dia tak sadar ada orang menggeser pintu di belakangnya, dan masuk mengancam nyawanya. Panggilan video dari Max adiknya, telah menyelamatkan nyawa Maddie dari pembunuhan. Maddie memberi isyarat kalau adiknya mengganggu fokus kerja, tapi Max membalas dengan bahasa isyarat ditambah suara. Adiknya minta dia mencari pasangan agar hidupnya tidak kesepian. Maddie yang menghadap laptop, tak tahu pembunuh masuk rumahnya mengambil handphonenya dan mendengar ucapan adiknya. Tiba-tiba Max memberitahu ada yang bergerak di belakang Maddie, tapi Maddie menganggap sesuatu itu kucing. Dia mengakhiri telepon untuk memanggil kucing di dalam rumah dengan tempat makan. Setelah menaruh tempat makan di lantai dan pintu dibuka lebih lebar, Maddie memakai jaket dan duduk di sofa yang sama. Belum lama dia fokus di depan laptop, dia diganggu lagi tapi kali ini membuatnya menahan nafas. Maddie melihat notif di layar laptop ada pesan masuk, tapi dari handphone milik dia sendiri, dan isinya mengejutkan.
Medi langsung sadar ada bahaya di rumah. Dia waspada memperhatikan pintu tapi tak berani mendekat. Dan akhirnya ketakutan melihat pemandangan ini. Medi membeku menyaksikan pria bertopeng membawa busur panah dan handphonenya. Setelah itu mereka adu cepat menuju pintu. Anehnya setelah gagal masuk rumah, pembunuh bergerak santai di luar rumah, seperti menikmati permainan dengan Medi yang diserang rasa panik dan takut. Ketika Medi menelpon nomor emergensi dari laptop, pembunuh lebih pintar sudah memutus aliran Wi-Fi dan listrik rumah. Ketika Medi ingin memakai Wi-Fi Sarah, dia tak tahu kata sandi, dan pembunuh jadi tahu dari melihat handphone Medi, bahwa korbannya panik tak bisa berkomunikasi memanggil bantuan. Setelah itu menggores kaca jendela dengan pisau, mengirimkan teror kepada Medi. Namun ternyata Medi tak mau digertak. Dia mengambil lipstik dari tas dan menulis pesan di kaca jendela, dan nekat mengundang pembunuh membaca pesan dengan menyalakan senter ke arah tulisan. Pembunuh datang membaca, isinya tidak akan memberitahu, tidak melihat wajah, pacar pulang. Tak diduga Medi, pembunuh membuka topeng memperlihatkan wajah yang artinya menolak permintaan pergi. Pria ini sudah dengar ucapan adik Medi, jadi dia juga tahu tak ada pacar yang akan datang ke rumah ini. It's not good for anyone to be alone, Squish. Setelah menanyakan apakah Medi bisa membaca gerak bibir, I can come in anytime I want. pembunuh bicara kenapa dia santai di luar rumah. Dia akan membunuh mental Medi sebelum masuk rumah membunuh fisik Medi. Nod your head if you understand me. Setelah pembunuh meninggalkan jendela, Medi mengambil pisau di dapur, dan mengeluarkan botol racun tikus dari lemari tapi ditaruh di lantai, karena dia mengambil palu. Medi perlahan menuju kamar mengganjal pintunya dengan lemari, dia bersembunyi membawa senjata palu dan pisau, tapi dia ketakutan dalam gelap, sepi dan ancaman teror. Medi berusaha waspada tapi tak disangka, teror tidak datang dari pintu, melainkan jendela di sampingnya. Pembunuh menjadikan jasad Sarah sebagai mainan, mengirim teror kepada Medi. Dia mengetuk kaca memakai tangan jasad Sarah. Medi baru tahu dan baru melihat Sarah tewas, maka pemandangan di depannya membuat Medi semakin ketakutan sampai palu terjatuh. Medi mundur keluar dari kamar, dan tubuhnya terjatuh karena mentalnya jatuh. Kemudian keluarlah tangisan pelampiasan emosinya, selama beberapa saat. Sampai akhirnya Medi ingat Sarah menaruh handphone di saku belakang celana. Dia punya rencana untuk mengalihkan perhatian pembunuh, jadi dia ambil kunci mobil di tas dan menekan alarm mobil dari dapur, sampai menempelkan pada pintu kaca. Medi takut tapi dia tahu apa yang harus dilakukan, agar alarm berhasil menyala. Mendengar suara alarm, pembunuh bergerak ke arah mobil dan Medi berlari ke kamar yang sama membuka jendela, dan mencari handphone di celana jasad Sarah yang bisa diraih dengan tangan. Pembunuh sudah menghancurkan kaca mobil dan mematikan alarm, kemudian menyergap Medi yang belum berhasil menemukan handphone Sarah. Tapi Medi lebih cepat dalam gerakan menghindar dan serangan balasan. Akhirnya pembunuh merawat pendarahan tangan akibat serangan Medi. Tapi pria ini tetap lebih pintar ketika dia menunjukkan handphone Sarah di tangannya. Ternyata sudah lama dia kuasai. Setelah itu dia mengambil anting Sarah sebagai tropi pembunuhan, dan menyimpan di saku jaket. Medi berpura-pura kuat mental, ketika diperlihatkan semua pemandangan tersebut, tapi sesudahnya dia menangis. Pembunuh lanjut meneror dengan berjalan santai di luar rumah dan melihat ke arah dalam. Teror itu saja sudah cukup membuat Medi menahan nafas. Pembunuh mendekati jendela dan Medi bersembunyi menempel tembok. Kali ini bukan takut tapi dia menunggu pembunuh pergi dari jendela dan menjauh. Ternyata Medi membuka pintu dan berjalan keluar rumah tapi usaha kabur ini tidak jauh. Selesai memeriksa pintu belakang, pembunuh melewati tempat Medi bersembunyi di bawah teras. Dan Medi menahan nafas saat pembunuh berada di atas kepalanya melihat pintu depan. Dan melanjutkan teror berjalan ke arah belakang rumah. Setelah Medi yakin keadaan aman, dia langsung berlari kabur tapi salah perhitungan, karena pembunuh melihat dan memanah Medi. Panah tak kena Medi dan busur itu berat membuat pembunuh butuh waktu menyiapkan anak panah. Medi memutuskan tak jadi kabur, dia berhasil masuk rumah ketika panah kedua salah sasaran ke pintu. Setelah pembunuh meninggalkan jendela, Medi naik lantai atas menuju jendela lebar samping rumah. Dilihatnya pembunuh mengambil anak panah sebelumnya. Dari jendela yang lain, Medi melihat pembunuh sudah pindah lokasi. Dia sudah punya rencana lain dan benar saja, dengan berani Medi membuka jendela lebar, dan berjalan di atap untuk memulai lagi usaha melarikan diri. Setelah mengintai posisi pembunuh, Medi melempar ke arah lain alarm lantai atas yang dibawa untuk mengalihkan perhatian. Pembunuh terpancing mendatangi lokasi, disusul Medi berjalan di atap untuk menuruni tiang.
Tapi ternyata usahanya kandas karena pembunuh lebih pintar dan melepas anak panah melukai kaki Medi. Ketika pria itu memanjat tiang, Medi mencabut anak panah yang menancap paha dan memberi perlawanan tak terduga. Melihat kesempatan baik, Medi mengokang busur panah yang baru pertama kali dia pegang. Tapi akhirnya dia sadar diri waktu sedikit dan tangannya tak kuat mengokang busur. Jadi dia mundur ke jendela melempar busur panah dan juga tubuhnya ke dalam rumah. Dari luar jendela, pembunuh menyaksikan Medi yang kesakitan semakin ketakutan. Pembunuh menikmatinya sampai puas melihat korbannya memegang senjata, tapi statusnya jadi makhluk paling lemah. Setelah itu Medi pindah ke kamar mandi di sebelah ruangan tadi, dia mengambil pembersih mengandung alkohol. Dia siapkan tubuhnya untuk perawatan darurat menghindari infeksi luka. Pembunuh tak tahu daya juang Medi sangat tinggi. Kemudian Medi menggigit handuk dan tangannya berulang kali menyiram luka dengan alkohol, menimbulkan sakit yang luar biasa. Setelah lama dia berhasil menguasai diri, Medi memakai kembali celana panjang dan mengikat kain di atas luka menahan aliran darah. Tapi setelahnya Medi menangis sangat lama, beruntung pembunuh tak melihat kerapuhannya. Setelah emosinya sudah stabil, Medi mempelajari busur panah tetapi masih tak mampu mengokang anak panah. Tapi dia tetap melakukan latihan mengokang di tengah keadaan darurat. Kamar mandi ini mempunyai jendela tembus keluar dan dari sana, pembunuh berdiri di atas atap memperhatikan kegagalan usaha Medi, tapi hati kecilnya mengakui Medi lawan sangat tangguh daripada Sarah. Tiba-tiba pembunuh mendengar pintu rumah diketuk dari arah bawah oleh pacar Sarah bernama John, pria tinggi besar yang datang mencari Sarah. Sementara Medi tak berhenti berusaha mengokang busur sampai melukai tangan dan beristirahat sebentar. Sedangkan John melihat pesan lipstik di jendela kaca, kemudian mengeluarkan handphone tetapi batal menelpon Medi. Pembunuh muncul berpura-pura menjadi polisi yang baru sampai tempat ini disuruh kantornya. Kantornya menerima panggilan darurat dari tempat ini, kata John mungkin dari Sarah karena Medi tak bisa bicara. Setelah memeriksa kartu identitas John, polisi palsu meminjam handphone John mengaku handphone dan pistolnya direbut penerobos rumah yang kabur dari dalam. Polisi palsu berpura-pura memberi laporan pada sheriff dan minta bantuan tambahan polisi. John sudah percaya tapi polisi palsu ini melakukan kesalahan. Selesai menelpon palsu, dia spontan mengantongi handphone John di saku jaket ketika John membahas tulisan di kaca. John meminta handphone, polisi palsu mengembalikan dan tak sadar menjatuhkan anting Sarah yang dilihat John. John sudah siap membunuhnya dengan batu tetapi gagal. Medi melihat penolong satu-satunya telah roboh ditusuk pisau di lehernya. Tapi ternyata sebelum tewas, John mencekik pembunuh dengan maksud memberi waktu Medi untuk kabur dari rumah. Medi membaca gerak bibir John dan berlari ke pintu tapi dia berhenti karena pernah gagal melarikan diri. Dia membayangkan skenario berlari dengan kaki terluka parah, dan ditangkap pembunuh yang menjadi marah menghabisi nyawa Medi. Buah pikiran cerdas memaksa Medi membatalkan keinginan spontan, sementara di luar masih terjadi pertarungan. Setelah itu Medi berpikir lagi. Satu-satunya jalan bertahan hidup adalah Medi harus berani membunuh sang pembunuh. Tapi dia takut, sangat takut, dan tepat saat itu John akhirnya tewas. Kemudian pembunuh tetap menunggu di luar rumah, agar Medi kehilangan banyak darah dari luka panah di kaki. Dia juga sempat membuang waktu membongkar bagasi mobil Medi. Setelah itu dia menemukan kucing Medi yang pulang, dan siap membunuh kucing dengan pisau, tapi tiba-tiba Medi memberinya kejutan dari teras rumah. Berhasil memanah bahu pembunuh, Medi berlari masuk rumah namun satu anak panah terjatuh dan dia gagal membawanya masuk. Tangannya juga dijepit pintu geser oleh pembunuh saat meraih anak panah. Setelah puas menyiksa tangan Medi, pembunuh melepas pintu membiarkan Medi menyelamatkan tangan. Agar pertarungan berikutnya lebih seimbang, dan agar sekarang dia bisa menyaksikan sampai puas Medi menangis kesakitan. Setelah puas melihat lawan yang lemah, pembunuh berkata, "Saya masuk rumah," dan Medi membaca gerak bibir dia. Medi langsung bangkit menulis di kaca memakai darahnya sendiri. Masuk saja pengecut, Medi marah telah disiksa mentalnya. Saat pembunuh mengambil linggis di bagasi mobil Medi, wanita ini mengirim pesan di laptop pada orang tuanya, agar dibaca suatu hari nanti. Medi menulis ciri-ciri fisik pembunuh secara detil dan ditutup kalimat perpisahan. Setelah itu mengambil pisau di lantai ketika pembunuh masih berusaha menjebol pintu kaca dan melihat kemana tujuan Medi, di mana wanita ini duduk di kamar mandi lantai bawah, sembunyi dalam waspada mengawasi pintu dan menjaga diri dengan pisau. Akhirnya pembunuh gagal menjebol pintu kaca dan akan mengejar Medi, dia mendapat tambahan keuntungan. Tak hanya bebas bergerak tanpa didengar Medi, tapi Medi targetnya juga sudah hampir pingsan setelah kehilangan banyak darah. Medi masih bisa bertahan duduk tapi tak tahu tepat di belakangnya,
Kaki pembunuh sudah menginjak kamar mandi masuk dari jendela, dan akhirnya. You know what? Sebelum membunuh Maddie, pembunuh mengucapkan kalimat perpisahan, tapi nafasnya dirasakan oleh Maddie, yang langsung bergerak menusukkan pisau ke arah belakang. Dia lebih cepat sehingga tusukan pisau lawan hanya menembus angin, tapi perut lawan terluka oleh serangan Maddie. Maddie mencari selamat walaupun melangkah hampir pingsan, tapi berhasil duduk di lantai dapur di sebelah botol racun serangga. Pembunuh menyusul dan berhasil menemukan Maddie di dapur. Tapi Maddie menyemprotkan racun serangga, membutakan sesaat mata pembunuh. Maddie menambah serangan dengan menyalakan alarm ke wajah lawan, membuatnya kehilangan orientasi menjatuhkan pisaunya dan besi pembuka anggur milik Maddie. Tapi Maddie juga terjatuh, tak bisa mengambil keuntungan. Akhirnya Maddie diserang dan membalas dengan menggigit tangan lawan. Dengan tenaga penghabisan, pembunuh mencekik Maddie semakin keras dan Maddie semakin lama menjadi lemah, kemudian kehabisan nafas. Pembunuh merasa menang, tapi tak melihat tangan Maddie tetap berusaha meraih senjata besi pembuka anggur di lantai, dan akhirnya. Tak diduga, Maddie berhasil membunuh lawan. Setelah bangun dari pingsan, dia mengambil handphone dari jaket pembunuh menghubungi nomor emergensi. Saat duduk di beranda, dinarasikan akhirnya Maddie akan bisa menyelesaikan novel. Endingnya bikin kita terlalu puas. Maddie akan mengambil pelajaran dari pengalaman hari itu, dia akan menulis novel di tempat tenang tapi tidak harus hutan. Dia juga akan mencari pacar agar hidupnya tidak kesepian. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senang dan terhibur, dan selamat makan, sampai jumpa di video berikutnya.